Hai guys, aku di Jogja City Mall ini. Pertama kali aku kesini. Ternyata so big mallnya, lebih besar dari DP Mall. Hey guys, welcome back to my channel Karimun Jawa Live. Hari ini aku lagi jalan-jalan ke Jogja, biasa touring motoran sama Mas. Dan sebenarnya dari 2 tahun lalu aku penasaran sama yang Jogja Rich Hotel itu, karena bangunannya tuh megah banget guys. Jadi aku mau mampir tuh kayaknya segan gitu. Ternyata guys enggak semahal yang kita kira gitu. Ternyata pas masuk itu ada kayak Transmartnya gitu. Terus ternyata banyak pedagang-pedagang yang ada stand-stand yang ternyata bajunya tuh terjangkau juga. Dan yang bikin aku kaget tuh memang bangunannya megah banget, bangunannya bagus banget. Tapi ternyata nggak semahal yang apa yang kita pikirin. Dan ada sedikit kilas balik tentang sejarahnya Jogja City Mall. Jogja City Mall itu biasanya orang-orang disingkat sama JCM. JCM itu merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada dalam satu kawasan dengan The Rich Hotel Yogyakarta. Pokoknya megah banget guys, arsitekturnya bagus pokoknya. Terus pusat perbelanjaan ini berlokasi di Jalan Magelang, kilometer 6, nomor 18, Sin 2 di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. JCM memiliki keunikan dibandingkan dengan mall-mall lainnya karena JCM dirancang dengan arsitektur Romawi. Terus JCM juga terus dilengkapi dengan bangunan fasade dengan pilar-pilar tinggi khas arsitektur Romawi. Lalu ciri khas lainnya dicampur sama interior budaya Jawa, yakni tegel-tegel kunci dan railing khas Keraton Yogyakarta. Pantesan. Tapi kita nggak pernah lupa kalau misalnya kita masuk ke mall, pasti yang dicari itu pertama adalah Starbucks, because my husband is coffee addict. Dia sangat suka sekali dengan kopi, jadi aku harus menemani beliau membeli kopi. Tapi aku lebih ke jelalatan sih matanya, ngeliat interior yang bagus, terus ngeliat kayak bagus ya merchandise Starbucks. Pengen deh suatu saat nanti misalnya Karimun Jawa Coffee Shop punya seperti kayak gini juga. Jadi merchandise Karimun Jawa Coffee Shop yang buat coffee addict, ada khusus yang pecinta kopi gitu. Bukan hanya melulu tentang hiu, penyu, atau koral atau apapun itu, tapi ada juga khas kopinya, ya kopi Jepara Karimun Jawa gitu loh. Semoga ya. Jadi ini lebih ke wisata kuliner sih. Jadi setiap aku jalan-jalan yang aku videoin yang menarik untuk dibahas tuh hanya tentang makanan. Kadang-kadang untuk sejarah dan apa mungkin bukan passion aku, tapi aku lebih ke makan terus aja makan. Dan aku pesan puding, itu di atasnya sih kayak ada markisa, layer-layer gitu, bawahnya puding, ada buah-buah markisa, terus dicampur sama kayak biji selasih, terus ada lagi toppingnya crumble granula, dan itu enak banget. Seger sih sebenarnya, tapi aku lebih seneng granulanya. Itu lebih ke plain memang rasanya. Ada rasanya setelah dicampur sama selai-selai buah di atasnya, tambah creamy lagi, tambah gurih lagi, ditambah sama granula. Ini perpaduannya yang pas sih. Tapi kalau untuk porsi aku segini terlalu besar. Aku jarang, karena aku bukan pecinta manis ya. Aku jarang makan puding juga. Tapi overall Starbucks always the best. Croissant. And then setelah kita minum kopi, sebenarnya aku masih jalan-jalan kan, muter-muter ngelilingin semua sudut yang ada di Jogja City Mall. Dan ternyata memang benar worth it, nggak semahal apa yang kita pikir. Malah menurut aku mereka walaupun bangunannya paling megah, paling wah di antara mall-mall yang pernah aku kunjungin, tapi harganya terjangkau banget untuk menengah ke bawah. Aku biasa makan udon di PPJ bareng Mega sama Agus. Jadi aku pesen nasi, dan nasi karinya enak sekali, beef. Wah, my husband udon with rumput laut sama jagung. Ini tempuranya.
Ah, aku jarang banget nemu store yang di mall-mall itu bahannya dari bambu tuh, jarang banget. Pokoknya luar biasa. Kebanyakan combat sih, kebanyakan combat. Ada bambu beberapa tapi harganya pun lumayan di atas 200 gitu. Cuman ya aku bersyukur sih, aku bermimpi suatu saat nanti bambu t-shirt bisa ada stand-stand di mall-mall juga gitu, nggak hanya fokus di merchandise Karimun Jawa tapi fokus ke Save Our Seas, lebih ke campaign, lebih ke kampanye, mengkampanyekan bahwa laut kita tuh benar-benar harus dilestarikan gitu sih, lebih ke I love biota laut, lebih ke ya lebih aware lagi sama lingkungan laut itu sih. Jadi temanya lebih ke pesisir pantai, laut dan segala macam. Mungkin akan mirip-mirip sama yang kayak surfing segala macam, tapi aku lebih ke kampanyekan, lebih cinta lingkungannya gitu sih udah. Terus aku ini mampir ke udon. Sebenarnya aku waktu masih di Bandung nggak sering sih ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali aku ke PVJ, biasanya Paris Panjapa, untuk makan udon bareng adekku sama adek iparku. Dan aku udah mencoba semua menu udon. Kalau aku sih lebih suka mie ayam ya sebenarnya. Cuman untuk rasanya masih fine, lidahku masih menerima dan enak lah. Tapi lebih enak mie ayam sih kalau aku atau Yamin. Dan aku cuman pesen nasi aja sih di sini sama daging. Kalau suamiku mungkin karena dia penasaran dia nyoba dan ya it's okay. Cuma dia memang suka tempura ya, aku juga suka tempura. Itu tempura rumput laut itu the best banget. Jadi aku setiap makan udon di Marugame itu selalu pakai tempura rumput laut. Iya, karena itu enak banget. Dibandingin tempura-tempura yang lain ya. Karena kan sekarang udah banyak dijual kayak frozen gitu kan. Tapi kalau yang rumput laut itu jarang. Sampai aku pas di Karimun Jawa beli Mama Suka yang khusus rumput laut selai, tapi kan yang kecil ya selainya, terus gampang patah juga sebenarnya. Tapi ya pengen nyoba sih aku, ya harganya juga lumayan. Cuman ya maybe suatu saat di Karimun Jawa bisa sedia rumput laut, mungkin olahan sendiri, karena kan sebenarnya budidaya rumput laut banyak juga kan di Karimun sebenarnya. Dan kalau misalnya mereka bisa bikin kayak gitu, kenapa enggak ya kan. Aduh, produk rumput laut Karimun Jawa gitu dibuat tempura enak sebenarnya. Terus juga aku ya pengennya sih granul juga, karena kan di kita ada penghasil mete tuh, mete yang di kawasan BTN. Sebenarnya itu bisa kan dibuat kayak granul dicampur sama apa gitu kan, terus biar awet, packagingnya yang bener-bener bagus dan rapih gitu. Karimun Jawa, semoga suatu saat bisa maju lah layaknya kota-kota besar. Karena kan walaupun Karimun Jawa pulau kecil dan memang hanya sebuah kecamatan, tapi dia mempunyai alam yang cukup indah dibandingkan laut-laut di negara lain ya. Pokoknya istimewa deh Karimun Jawa tuh. And then we have airport, punya bandara gitu loh. Kecamatan yang punya bandara pulau kecil tuh ya bisa dihitung jari lah ya di Indonesia, dan Karimun Jawa salah satunya. Ya berarti kan istimewa banget kan. Terus dari kapal juga ada 3 pelabuhan yang khusus nelayan, ada pelabuhan yang khusus kapal penumpang yang kayak kapal-kapal kecil kayak kapal ekspres bahari, terus kapal si Gincei. Jadi emang kapasitasnya masih kecil. Dan ada juga kapal pelni yang kapasitasnya ribuan penumpang guys, yang itu sengaja memang dibedain ya pelabuhannya, karena itu lebih kapal besar pasti perlu untuk parkir di daerah dalam kan, makanya dia ada di Legon Bajak. Tapi ya akses ke sini udah mulai lengkap, cuman kadang untuk yang suka mabuk laut mungkin agak sedikit trauma ya. Tapi aku saranin kalau misalnya emang mereka bener-bener mabuk perjalanan apalagi laut, aku saranin naiknya dari Semarang pakai pelni. Cuma memang lebih singkat ya, cuma 2 hari 1 malam kalau naik pelni, jadi bener-bener singkat gitu. Kalau misalnya naik yang ekspres atau si Ginjai itu 3 hari 2 malam biasanya.